teman-teman, selamat datang di channel Priska. Apa kabar semuanya nih? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, siapa nih yang hari ini minum air kelapa muda? Pasti seger ya, panas-panas kayak gini kita minum air kelapa muda. Tahukah kita kalau air kelapa muda itu bagus buat kesehatan? Itu yang kita dengar ya, itu bagus buat kesehatan. Jadi kalau kita minum air kelapa muda tanpa campuran apapun itu bagus buat kesehatan kita. Nah, kali ini kita akan bahas air kelapa muda untuk anyang-anyangan atau OABI atau ISK. Jadi untuk penderita anyang-anyangan seperti kita sebaiknya jangan minum air kelapa muda. Kenapa? Air kelapa muda itu bisa memperparah penyakit anyang-anyangan kita. Saya sendiri sudah merasakan bagaimana minum air kelapa muda itu membuat saya bisa berpuluh-puluh kali ke kamar mandi. Kita bisa ke kamar mandi berpuluh-puluh kali dalam waktu satu malam dan tidur selalu subuh. Jadi sebaiknya jangan minum air kelapa muda untuk penyakit anyang-anyangan atau ISK. Untuk teman-teman yang punya penyakit anyang-anyangan ISK dalam proses penyembuhan sebaiknya hindari air kelapa muda teman-teman. Karena itu yang saya rasakan secara pribadi, saya baru minum berapa hari yang lalu, ada sekitar 3 atau 4 hari yang lalu saya minum air kelapa muda dan itu anyang-anyangan saya semakin memburuk. Jadi saya tidur jam 4 pagi dan saya hanya tidur satu malam itu hanya 4 jam. Jadi saya tidur jam 4 pagi, bangun jam setengah 8 kalau nggak salah, atau jam 8 gitu kan. Jadi teman-teman sebaiknya hindari air kelapa muda. Air kelapa muda bagus buat kesehatan. Di Google pun sering disebutkan air kelapa muda itu bisa membantu orang yang menderita ISK. Tapi nyatanya saya sendiri yang OABI atau anyang-anyangan setelah minum air kelapa muda malah penyakitnya makin memburuk. Jadi intensitas ke kamar mandinya itu semakin sering gitu, atau berpuluh-puluh kali gitu dalam waktu satu malam. Ini sangat mengganggu karena kita mengganggu waktu tidur kita juga capek karena kita kan harus ke kamar mandi gitu kan. Itu bikin kita pusing sakit kepala gitu kan, karena tidur kita nggak cukup hanya gara-gara kita minum air kelapa muda. Jadi teman-teman, bagi yang sedang mengalami anyang-anyangan atau ISK sebaiknya hindari ya teman-teman air kelapa muda. Silahkan ditanyakan juga ke dokternya apakah itu boleh atau bagaimana gitu kan. Tapi yang saya rasakan pribadi, anyang-anyangan itu air kelapa muda itu tidak disarankan untuk penyakit anyang-anyangan. Saya sendiri merasakan, karena ini bukan pertama kali saya minum air kelapa muda terus langsung kencingnya langsung banyak ya, kencingnya langsung berkali-kali ke kamar mandi. Ini bukan yang pertama kali, saya sudah ada sekitar 3 atau 4 kali minum air kelapa muda dan hasilnya sama. Karena saya baca di Google itu bisa buat ISK, jadi saya pikir saya bisa minum air kelapa mudanya tanpa campuran apapun. Saya minum air kelapa mudanya dan ternyata hasilnya saya tetap harus ke kamar mandi bolak-balik dan itu intensitasnya sangat tinggi. Jadi ke kamar mandinya itu terlalu sering ke kamar mandi gitu kan, dan saya sampai berpikir pas saya harus tidur di kamar mandi ya, saya harus tidur di toilet gitu karena kan ini kencingnya nggak berhenti. Dan kalau pakai pampers pun nggak ngaruh ya, karena saya coba pakai pampers dan setelah pakai pampers malah saya kencingnya itu rasanya udah di ujung dan harus pengen ke kamar mandi gitu. Jadi walaupun pakai pampers dia air kencingnya itu nggak akan keluar gitu, dia tetap harus minta nongkrong di kamar mandi gitu kan. Jadi kencingnya itu harus nongkrong di kamar mandi, jadi dia nggak mau keluar lewat di pampers. Jadi buang-buang uang untuk pakai pampers gitu, karena saya juga pakai pampers berkali-kali, coba pakai pampers tapi nggak ngaruh juga gitu, air kencingnya nggak mau keluar lewat pampers. Nah jadi sebaiknya teman-teman yang punya penyakit anyang-anyangan sebaiknya jangan minum air kelapa muda. Oke teman-teman, untuk itu
saya sarankan teman-teman sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter. Konsultasi dulu dengan dokter, apakah boleh minum air kelapa muda untuk yang anyang-anyangan. Jika dokter menyarankan silakan dicoba, tapi kalau untuk saya pribadi dari pengalaman saya tidak menyarankan karena memang cukup mengganggu rutinitas saya. Dia kencing-kencing setiap saat, itu yang cukup mengganggu, itu yang malah membuat saya sebaiknya jangan minum air kelapa muda ya. Dari pengalaman saya yang saya minum berkali-kali, sebaiknya tidak diminum air kelapa mudanya gitu. Karena apa? Saya sudah merasakan sebaiknya tidak, air kelapa muda itu sebaiknya tidak akan saya minum. Jadi itu teman-teman video dari saya, semoga semuanya bisa bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang sedang mengalami anyang-anyangan, masih berjuang untuk sembuh dari anyang-anyangan ISK, semangat teman-teman. Silakan minum obat kalian, dan jangan lupa taati apa yang dikatakan dokter. Kalau dokter bilang nggak boleh, kalau dokter bilang ada daftar makanan atau minuman yang tidak boleh kita minum atau yang kita makan, sebaiknya diikuti, karena kalau tidak itu akan memperparah penyakit kita. Jadi teman-teman, sekian dulu videonya. Jangan lupa di like and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa.